Halo semuanya, nama saya Danielson dengan NPM 2041035. Nama saya Hernando dengan NPM 2041005. Nama saya Vera Edelia Lim dengan NPM 2041011. Nama saya Kenny Marcella dengan NPM 2041008. Kami dari kelompok 5, kelas 1 MNMA. Di sini kami akan menjelaskan tentang UMKM kami, yaitu Frozen Store. Berikutnya bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Danielson. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu gambaran usaha. Kita memiliki UMKM ini untuk jadi proposal kami, karena UMKM ini memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, yaitu frozen food. Karena frozen food dapat disajikan dan cepat oleh masyarakat, maka kebanyakan masyarakat lebih menyukainya. Yang kedua, produk yang ditawarkan. Produk kami terdiri dari sosis, bakso, dan lain-lain sebagainya, yang mudah disajikan mulai dari anak-anak maupun kaum remaja. Yang ketiga, omset. Omset kami tidak dipastikan karena konsumen mungkin saja tidak bisa datang belanja di saat hari hujan. Maka konsumen bisa saja menunggu besok atau hari yang lain untuk berbelanja lagi. Ketika mendekati hari raya, pembeli yang di pasar akan lebih ramai. Maka penghasilan hari tersebut melebihi penghasilan hari biasa. Dan selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh Hernando. Selanjutnya adalah bab 2 yaitu kajian teori. Menganalisis segmentasi, targeting, diferensial, dan positioning. Yang pertama adalah segmentasi demografi. Segmentasi demografi adalah segmentasi yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel usia, ukuran keluarga, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, generasi kebangsaan, dan kelas sosial. Segmentasi demografis dibagi pada tiga tingkatan usia pada UMKM ini, yaitu untuk anak-anak, untuk dewasa, dan untuk lanjut usia. Dan yang kedua adalah segmentasi psikografi. Pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup. Bahan makanan di stand ini dijual mengikuti gaya hidup masyarakat dengan pengelompokan pelanggan. Dan yang ketiga adalah segmentasi perilaku. Segmentasi ini mengelompokkan pembeli berdasarkan pengetahuan penggunaan terhadap suatu produk. Bahan makanan di UMKM ini dapat disegmentasikan menjadi pengonsumsi brand yang berbeda sesuai dengan kesukaan konsumen masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang analisis-analisis dalam proposal. Yang pertama adalah analisis targeting. Istilah targeting lebih dikenal sebagai penentuan konsumen. Pada tahap ini, UMKM menganalisis pelayanan yang akan diberikan kepada semua konsumen. Target utama UMKM ini adalah melayani semua konsumen yang datang secara efektif. Yang kedua adalah analisis diferensial. Diferensial adalah rancangan strategi yang dipakai untuk membedakan produk kita dengan produk pesaing. Kelebihan dari memilih UMKM kita adalah bahan yang kita tawarkan merupakan first hand import, sehingga harga yang kita berikan lebih terjangkau. Yang ketiga adalah analisis positioning. Positioning adalah bagaimana produk kita dinilai di mata konsumen, serta apa yang membuat konsumen mengingat kita. Positioning UMKM kita adalah menjual bahan makanan beku yang berkualitas dengan harga terjangkau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenny. POLC terdapat planning, organizing, leading, dan controlling. Satu, planning itu seperti merencanakan. Jadi, dalam tahap ini, bos UMKM menentukan rencana setepat mungkin untuk memperoleh untung dengan strategi yang terbaik. Strategi yang akan kita terapkan adalah memberikan diskon kepada konsumen yang sering berlangganan, juga menyediakan jasa antar untuk konsumen yang tidak bisa ke pasar. Yang kedua, organizing. Pada tahap organizing ini, bos UMKM merencanakan jam kerja agar semua karyawan dapat bekerja seefektif dan seefisien mungkin. Dan yang ketiga, leading. Merupakan bos UMKM memerintah karyawan untuk mengerjakan apa yang sudah direncanakan agar terhindar dari kesalahan ketika bekerja. Dan yang terakhir, controlling. Bos UMKM memantau kinerja para karyawan, apakah cara kerja mereka sudah memenuhi kriteria-kriteria khusus yang sudah diterapkan. Jika karyawan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka bos UMKM akan mengambil tindakan seefektif mungkin. Kemudian WLDC yang akan dijelaskan oleh Hernando. Selanjutnya yang pertama adalah width atau lebar bauran produk. Lebar bauran produk terbentang dari kiri ke kanan, yaitu mengacu pada berapa macam lini produk yang dijual.
Yang kedua adalah length atau panjang bauran produk. Panjang bauran produk berjajar dari atas ke bawah, yaitu mengacu pada jumlah unit produk dalam bauran produknya. Merupakan jajaran dari setiap lini produk yang nantinya akan dihitung secara keseluruhan. Yang ketiga adalah depth atau kedalaman bauran produk. Kedalaman bauran produk mengacu pada berapa banyak varian yang ditawarkan tiap produk dalam lini tersebut. Ada beberapa item pada lini memiliki variasi yang membedakan satu produk dengan yang lainnya. Meskipun bahan produknya sama, perbedaan ini berpengaruh terhadap target calon pembeli. Dan yang keempat adalah konsistensi atau konsistensi bauran produk. Konsistensi mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan, produksi, saluran distribusi, dan hal lainnya. Berikutnya adalah strategi marketing dalam UMKM ini. Para UMKM ini tidak terlalu banyak dilakukan promosi karena UMKM ini berada di pasar. Oleh karena itu, konsumen yang datang ke pasar akan membeli produk tersebut karena produk tersebut masih lebih murah dibandingkan produk-produk lainnya yang terjual dalam supermarket. Berikutnya akan dijelaskan oleh Danielson. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM. Yang pertama adalah faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal memiliki legalitas. Dalam membangun suatu usaha, pentingnya untuk mengesahkan surat izin usaha agar kita dapat menghindari masalah yang tidak diinginkan di kedepannya. Kemudian ada jaringan sosial dalam masyarakat. Warga Karimun lebih memilih belanja dengan orang lain yang dia kenal dibanding orang yang dia tidak kenal. Kemudian ada pembinaan. Penjual wajib mengenal produk yang dia jual. Karena gitu dia baru bisa merekomendasikan produknya ke konsumen dengan jelas. Kemudian kita memerlukan dukungan pemerintah. Karena masa pandemi ini yang kehilangan kerjanya banyak. Maka bantuan dari pemerintah itu sangat berguna bagi mereka yang sudah tidak memiliki kerja. Yang selanjutnya, faktor internal yang akan dilanjutkan oleh Vera. Faktor internal. 1. Modal. Merupakan salah satu faktor terpenting dalam membuka suatu usaha. Karena modal adalah sumber untuk membiayai semua operasi suatu usaha. Yang kedua adalah kemampuan berusaha. Dalam UMKM, penting untuk memiliki kemampuan dalam berusaha. Karena dari kemampuan itulah kita dinilai sebagai usaha yang sukses atau tidak. Yang ketiga adalah SDM atau sumber daya manusia. SDM sangat penting dalam usaha UMKM karena tanpa SDM, usaha kita akan susah untuk berjalan dengan baik. Yang keempat adalah rencana bisnis. Untuk memulai suatu usaha, diperlukan perencanaan yang baik agar usaha kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Yang kelima dan yang terakhir, pengetahuan dalam bidang keuangan. Jika kita ingin memulai usaha, lebih dianjurkan untuk belajar dalam bidang keuangan terlebih dahulu, agar kita bisa dengan gampang mengetahui untung dan rugi di setiap periode. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kenny. The Natural Step Framework. Terdapat 4 pilar, yaitu 1. Ekonomi. Bahan UMKM ini semua dari first hand import, sehingga harga yang dijual jauh lebih murah dibanding dengan saingan lain. Yang kedua, sosial. Sosial menekankan pentingnya kesuksesan dalam usaha ini. Ketika kita menciptakan image yang baik dengan konsumen, maka konsumen akan tetap berlangganan dengan kita. Yang ketiga, lingkungan. Dikarenakan produk UMKM kami berasal dari luar daerah, maka proses impornya dimasukkan ke dalam kardus. Maka sisa-sisa kardus ini akan kami menjual ke pabrik untuk didaur ulang. Di sisi lain kami mendapat keuntungan. Di sisi lainnya, kami juga menjaga lingkungan. Yang terakhir, kemanusiaan. Pada zaman modern ini sangat dianjurkan untuk para pekerja mengikuti pelatihan terlebih dahulu, agar bisa beradaptasi dengan kinerja organisasi tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenaan. Sekian, terima kasih.